Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahzar Raihan Pramono. Saya dari Prodi Manajemen dengan NIM 2002010046. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang koperasi simpan pinjam dan perusahaan asuransi. Koperasi simpan pinjam adalah lembaga keuangan bukan bank yang berbentuk koperasi dengan kegiatan usaha menerima simpanan dan memberikan pinjaman uang kepada para anggotanya dengan bunga yang serendah-rendahnya. Yang kedua, ada sumber-sumber dana koperasi. Sumber dana merupakan hal yang penting bagi lembaga koperasi simpan pinjam dalam rangka memenuhi kebutuhan dana para anggotanya. Setiap anggota koperasi diwajibkan untuk menyetor sejumlah uang sebagai sumbangan pokok anggota. Di samping itu, ditetapkan pula sumbangan wajib pada para anggotanya. Secara umum, sumber dana koperasi adalah yang pertama dari para anggota koperasi, ada iuran wajib, iuran pokok, dan iuran sukarela. Yang kedua, dari luar koperasi, seperti badan pemerintahan, perbankan, dan lembaga swasta lainnya. Pembagian keuntungan diberikan kepada para anggotanya sangat tergantung pada keaktifan para anggotanya dalam meminjamkan dana. Semakin banyak seorang anggota meminjam sejumlah uang, maka pembagian keuntungannya akan lebih besar juga dibandingkan dengan para anggota yang tidak meminjamkan. Dengan demikian pula sebaliknya. Yang ketiga, ada jenis-jenis koperasi. Salah satu tujuan pendirian koperasi didasarkan pada kebutuhan dan keinginan bersama para anggotanya. Masing-masing kelompok masyarakat yang mendirikan koperasi memiliki kepentingan atau tujuan yang berbeda-beda. Perbedaan ini yang menyebabkan koperasi dibentuk dalam beberapa jenis sesuai dengan kebutuhan kelompok tersebut. Jenis-jenis koperasi yang berkembang saat ini adalah koperasi produksi, konsumsi, simpan pinjam, dan serbaguna. Yang membedakan jenis koperasi tersebut adalah usaha yang mereka jalankan. Yang terakhir ada keuntungan koperasi. Yang pertama dari keuntungan koperasi yaitu bisa meminjam dana dengan bunga yang kecil-kecilnya. Yang kedua ada bisa mendapatkan modal usaha dari koperasi, memperoleh SHU atau sisa hasil usaha, dan yang terakhir ada mendapatkan wawasan mengenai usaha. Kita lanjutkan yang kedua, yaitu ada perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi pengertiannya adalah perusahaan jasa keuangan yang menyediakan produk-produk asuransi. Untuk itu tertanggung wajib membayar premi berupa sejumlah dana pada perusahaan asuransi. Berbagai jenis asuransi dan manfaatnya bagi karyawannya yaitu ada pertama asuransi jiwa. Asuransi jiwa memberikan manfaat di saat pemegang polis mengalami risiko tutup usia. Yang kedua ada asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, dan asuransi perjalanan. Keuntungan dari asuransi adalah membantu meminimalkan kerugian sesuai dengan jenisnya masing-masing. Fungsi dari kepemilikan asuransi secara umum adalah membantu para pemegang polis untuk meminimalkan kerugian dan dari kejadian tak terduga yang mungkin terjadi seperti biaya kerugian bencana kebakaran, kecelakaan, dan biaya rumah sakit. Dunia asuransi memiliki 4 resiko yang diklarifikasikan. Yang pertama ada resiko murni atau pure risk. Yang karakteristik dari pure risk adalah resiko yang jika terjadi pasti menimbulkan kerugian. Risiko spekulatif adalah risiko yang diakibatkan dari pertaruhan keberuntungan. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.